Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan karena pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah dalam doa keluarga. Mari kita menyiapkan hati kita dengan bersaat teduh sejenak. Mari kita memuji Tuhan dari NKB 7, bait pertama sampai yang ketiga. Nyanyikanlah nyanyian baru. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita datang menghampiri hadirat Tuhan, memohon penyertaan-Nya di dalam doa. Tuhan, Allah Bapa kami yang di sorga, yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus, kami datang dengan segala kerendahan hati kami, memohon penyertaan Tuhan, di mana kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus akan memampukan kami untuk mengerti dan mewujud nyatakan melalui kehidupan kami. Urapilah hamba-Mu yang akan menyampaikannya dan bersabdalah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarnya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan merenungkan satu firman Tuhan dengan tema mengubah pola pikir. Adapun firman Tuhan yang akan saya bacakan terambil dari Amsal 15 ayat 22. Hanya satu ayat saja, Amsal 15 ayat 22. Demikianlah firman Tuhan. Rancangan gagal kalau tidak ada pertimbangan, tetapi terlaksana kalau penasihat banyak. Akan saya ulang, Amsal 15 ayat 22. Rancangan gagal kalau tidak ada pertimbangan, tetapi terlaksana kalau penasihat banyak. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada satu cerita pada zaman dahulu, ada seorang raja yang memerintah di sebuah negeri yang cukup luas. Rakyatnya sangat mencintai sang raja. Raja sering sekali berjalan-jalan mengunjungi rakyatnya. Dengan demikian, raja memahami kehidupan rakyatnya
dan dapat memperhatikan kebutuhan mereka. Raja selalu mengunjungi dengan berjalan kaki. Tidak pernah memakai tandu supaya dia bisa menyapa rakyat dan dekat dengan rakyat. Oleh sebab itu, sepulang dari kunjungannya ke daerah-daerah yang jauh, maka raja merasakan kakinya sangat pegal. Selain itu, kakinya tidak jarang menjadi luka dan kesakitan. Ketika raja akan mengadakan perkunjungan lagi, ia memerintahkan para pegawainya agar semua jalan yang akan dilalui raja dialasi dengan alas kulit dan permadani. Para pegawai raja sangat terkejut dan tidak bisa membayangkan berapa banyak kulit dan permadani yang mereka harus sediakan. Berapa banyak uang yang harus mereka perlukan untuk membeli semua keperluan itu. Mereka semua berunding dan berpikir bagaimana caranya untuk menolong raja agar kakinya tidak sakit dan terluka, tetapi tidak perlu mengeluarkan biaya yang begitu besar. Akhirnya seorang dari mereka mendapatkan akal. Ia akan membuatkan alas kaki buat raja yang terasa nyaman, yaitu dengan membungkusnya dengan kulit yang lembut. Maka ia menciptakan sepatu bagi sang raja. Ia menjelaskan, dengan sepatu kulit yang lembut dan nyaman ini, raja dapat berjalan. Raja bisa berjalan jauh tanpa terluka, dan kerajaan tidak perlu mengeluarkan biaya yang sangat besar dengan menutupi jalanan dengan kulit dan permadani. Raja sangat senang sekali dengan ide itu. Ia bisa menerima cara berpikir menterinya yang sudah mempunyai ide cemerlang. Akhirnya raja dapat bepergian dengan memakai sepatu yang lembut. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang yang sulit menerima pemikiran, ide atau pendapat orang lain. Kalau ia mempunyai gagasan, keinginan harus tercapai. Orang seperti ini sulit mengubah pola berpikirnya. Apa yang ia pikirkan, ia anggap itu yang terbaik dan yang paling benar, sehingga tidak mau mengubahnya. Ia sulit menerima nasihat orang lain dan sulit untuk berubah. Tentu saja hal ini akan menyulitkan dalam bergaul dan bekerja sama dengan orang lain. Penulis Amsal banyak memberikan nasihat-nasihat bijak. Amsal 3 ayat yang kelima mengatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Percaya kepada Tuhan juga termasuk mau menerima nasihat-nasihat Tuhan melalui orang lain, misalnya teman, guru, orang tua, rohaniwan, atau orang-orang lain yang dipakai Tuhan untuk menasehati kita, memberikan petunjuk-petunjuk bagi masalah-masalah yang kita hadapi. Saudara, apakah saudara seorang yang sulit menerima nasihat orang lain? Ada beberapa hal yang perlu kita renungkan agar kita bisa menerima nasihat orang lain, atau pada saat kita mengalami kesulitan untuk menerima nasihat orang lain. Inilah yang perlu kita renungkan. Yang pertama, sadarilah bahwa kita tidak sempurna. Seringkali apa yang kita pandang baik belum tentu itu benar. Kita sangat terbatas, termasuk pandangan dan pemikiran kita sangat terbatas. Dengan menyadari bahwa kita tidak sempurna, kita memerlukan orang lain untuk menolong kita dan melengkapi diri kita. Dan yang kedua, ketahuilah bahwa Tuhan dapat berbicara kepada kita melalui suatu peristiwa atau melalui seseorang. Dengan mendengarkan pendapat orang lain, wawasan kita makin luas, pandangan kita makin lengkap, dan kita akan makin bijaksana. Amsal 15 ayat 22 yang sudah kita baca tadi mengatakan, rancangan gagal kalau tidak ada pertimbangan, tetapi terlaksana kalau penasehat banyak. Jangan menolak untuk mendengar nasihat dari orang lain. Kita tidak perlu bingung dengan adanya banyak pendapat, tetapi kita dapat menimbang dengan lebih arif.
bila ada beberapa pandangan yang kita dengarkan. Jangan takut untuk mendengar nasihat dari orang-orang yang Tuhan pakai. Dan yang ketiga, jangan angkuh. Ada kalanya seseorang tidak mau berubah pendapat karena gengsi. Ada orang yang merasa bahwa harga dirinya turun kalau mengubah pendapat atau menuruti nasihat orang lain. Orang bijak tidak pernah takut atau malu untuk mengakui kekurangannya, kelemahan, atau kesalahannya. Jika ada pendapat yang lebih baik, mengapa kita harus bersikukuh dengan pendapat kita? Pendapat kita mungkin tidak salah, tetapi kalau ada yang lebih baik, mari kita belajar untuk melakukan yang lebih baik. Sulitkah saudara mengubah pola pikir saudara? Bersandarlah pada Tuhan, jangan pada pemikiran kita sendiri. Karena dengan demikian, kita akan makin bijaksana, kita akan makin arif, dan kita akan makin sukses dalam mengambil keputusan ataupun melakukan segala rencana dan cita-cita kita. Dengan banyak nasihat yang bijak, maka kita pun akan menjadi lebih bijaksana. Jangan lupakan nasihat-nasihat dari firman Tuhan. Biarlah kita boleh makin menjadi baik. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, berikan kami kerendahan hati untuk mau mendengar nasihat yang baik. Berikan kami ketaatan ketika Tuhan memberi nasihat kepada kami. Tolonglah kami untuk selalu dekat pada Tuhan, untuk rajin belajar akan firman Tuhan. Bukan cuma mendengar dari dan tahu, tetapi taat dan setia pada firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Saudara-saudara, mari kita bersama-sama menaikkan syafaat kita. Tuhan, Allah Bapa kami, saat ini kami ingin berdoa bagi hamba Tuhan yang melayani di GKI Delima, Pendeta Adi Cahyono dan Pendeta Ima Simamora, beserta segenap majelis jemaat, agar dapat berkolaborasi dengan baik, memikirkan dan melakukan pekerjaan yang Tuhan ingin kerjakan di Delima ini, dan menuangkannya menjadi program kerja yang saat ini sedang dipersiapkan, agar program yang dibuat dapat menuntun umat mengalami pertumbuhan iman dan merasakan kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk para tenaga pembina yang mendampingi komisi-komisi, berikanlah hikmat agar iman jemaat-Mu dapat bertumbuh. Kami juga berdoa bagi semua aktivis dan mereka yang terlibat pelayanan di doa keluarga. Kiranya Tuhan terus menolong mereka untuk mempunyai semangat yang diperbarui setiap hari. Rahmati kami semua ya Tuhan, agar semakin rendah hati, semakin dipakai oleh Tuhan untuk menjadi garam dan terang dunia. Dan segala kemuliaan hanya layak kami persembahkan bagi nama Tuhan. Kami saat ini juga berdoa bagi proses pemilihan penatua yang sedang berlangsung. Kiranya Tuhan yang memimpin, memanggil dan menempatkan mereka yang Tuhan percayakan untuk melayani. Kami juga berdoa untuk Yayasan Komunikasi Bersama yang melayani melalui siaran radio, TV, media sosial, melalui pembinaan-pembinaan online, renungan harian untuk anak-anak, remaja, pemuda, dan lansia, agar melalui pelayanan itu semuanya dapat dipakai untuk memberitakan Injil dan kabar sukacita, serta menguatkan dan menumbuhkan iman umat-Mu. Bapa, saat ini kami juga akan menaikkan doa-doa pribadi kami.
Bapa, inilah syafaat kami dan kami akan menyempurnakannya dengan doa Bapa kami yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, sebagai penutup doa keluarga hari ini, mari kita menaikkan pujian dari NKB 189, bait pertama dan kedua, Pegang Tanganku. Dekat padamu, ikut Kau Tuhan, tiada jemu. Bila Kau pimpin kehidupanku, takkan ku ragu, tetap langkahku. Selamat pegang tanganku, bimbinganmu yang aku perlu. Beri pertolongan dan kuasa-Mu, oh Tuhan Yesus, pegang tanganku. Perjalanan yang aku tempuh, namun terus berseri jiwaku. Susah kecewa di dunia fana, damai menanti di sorga baka. Oh Juru Selamat, pegang tanganku, bimbinganmu yang aku perlu. Beri pertolongan dan kuasa-Mu, oh Tuhan Yesus, pegang tanganku. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita telah mengikuti doa keluarga. Jangan mempertahankan pendapat kita jika kita sadar pendapat kita kurang tepat ataupun bahkan salah. Mari kita belajar untuk rendah hati, mendengar nasihat orang lain, dan terlebih lagi dekat pada Tuhan agar kita terus dibimbing oleh firman Tuhan, agar kita tidak salah langkah. Mari kita lanjutkan tugas dan panggilan kita. Kiranya kasih karunia dan berkat Tuhan menyertai kita sekalian sepanjang hari ini. Ajar aku mengasihi-Mu dan sesama manusia. Dalam doa aku bersyukur atas limpah kasih-Mu. Ajar aku mengasihi-Mu dan sesama manusia dan
bersama